Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, tak kurang suatu apa juga pun. Dan bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tematik tema 9 subtema 1 dengan muatan ilmu pengetahuan sosial dan SBDP. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran pertama, kita akan memulai dengan muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS KD 3.1 4.1. Materinya menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup dan mencari makan, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang dimaksud dengan lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah aliran yang besar dan terbentuk secara alami.
Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang keenam adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Kita lanjutkan pelajaran seni budaya dan prakarya, tema 9 subtema 1. KD 3.2 dan 4.2 dengan materi menyanyikan lagu dengan interval nada. Lagu memiliki nada yang beraturan sehingga nyaman didengar. Nada-nada tersebut ada yang terdengar tinggi dan ada yang terdengar indah. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah. Contohnya interval tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Kamu dapat mengetahui interval nada dengan menggunakan not balok. Kamu akan melihat posisi nada pada garis para nada. Ayo perhatikan nada berikut yang dimulai dari C mayor. Berikut contoh lagu Bintang Kejora yang memiliki nada dasar C mayor, ciptaan A.T. Mahmud. Nanti pada bagian akhir Ibu akan tayangkan video Bintang Kejora. Selanjutnya adalah aktor pada lagu. Aktor adalah paduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Akor dapat dimainkan secara bersamaan atau serentak atau bergantian. Akor atau perpaduan nada-nada ini biasanya selalu penyerta dalam penyatu melodi dalam lagu. Berikut adalah tingkatan dalam akor. Tingkatan akor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nama akor C mayor, D mayor. Tingkat akor 3 E minor, 4 F mayor, 5 G mayor, 6 A minor, 7 B diminished. Simbol akor yang pertama adalah C mayor, simbolnya 1 Romawi, D minor 2 Romawi, E minor 3 Romawi, F mayor 4, G mayor 5, A minor 6, B diminished 7. Simbol huruf, simbol akor 1 C, 2 DM, 3 EM, 4 F, 5 G, 6 AM, 7 BDM. Para nada-nada perpaduan nada C E G, C E G, D F A, E G B, F A C, G B D, A C E, dan B D F. Menulis simbol akor. Yang pertama
Simbol angka. Simbol angka untuk menuliskan akor adalah angka Romawi 1 sampai 7. Akor mayor ditulis dengan nada Romawi besar yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sementara itu, akor minor tertulis dengan angka Romawi kecil yaitu I kecil dan seterusnya. Simbol huruf sama seperti simbol angka. Simbol huruf juga dibedakan antara akor mayor dan minor. Akor mayor ditulis menggunakan huruf kapital, contohnya akor C mayor ditulis C. Sementara itu akor minor ditulis dengan gabungan huruf kapital dan huruf kecil. Akor D minor tertulis DM dan akor B diminutif dituliskan B dim. Kemudian yang ketiga adalah simbol gambar. Akor dapat digambarkan dalam bentuk notasi balok. Akor juga dapat digambarkan dalam bentuk posisi jari pada alat musik, misalnya posisi jari pada tooth pianika. Alat musik yang biasa digunakan untuk memadukan nada dalam akor adalah alat musik melodis seperti gitar, piano, pianika, organ, ukulele, dan akordeon. Akor dan interval dalam sebuah lagu. Interval nada adalah jarak antar nada dan akor adalah perpaduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan, baik interval nada maupun akor. Keduanya penting dalam sebuah lagu, sehingga saat menyanyikan lagu atau memainkan lagu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.